Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ramadan, NIM 9010111970, jurusan Ekonomi Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai bagian 1, definisi wakala. Secara bahasa, wakala berarti al-hifz atau perlindungan. Ada kalanya juga wakala bermakna penyerahan, seperti pada perkataan tawakkaltu Allah atau aku serahkan masalahku kepada Allah. Wakala juga berarti menyerahkan dan memasrahkan. Sedangkan secara istilah, Al-Sakarsi mengemukakan wakala berarti mewakilkan dan menyerahkan kewenangan untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, serta penyerahan sejumlah dana untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Dalam HKS juga mengemukakan dalam pasal 20 ayat 19 yang berbunyi, wakala adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu. Kuasa dalam konteks ini yaitu kuasa menjalankan kewajiban dan juga kuasa untuk menerima hak. Untuk menjalankan kewajiban, misalnya seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk membayar hutang. Sedangkan kuasa untuk menerima hak, misalnya kuasa untuk mewakilkan untuk menerima pembayaran hutang. Bagian 2, dasar hukum wakala. Dasar hukum wakala terdapat dalam Quran surah Yusuf ayat 93 yang artinya, pergilah kamu dengan membawa baju gemisku ini, lalu letakkanlah dia ke wajah ayahku. Nanti ia akan melihat kembali dan bawa keluargamu semuanya kepadaku. Selain itu juga terdapat dalam hadis riwayat Abu Burdah yang berbunyi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Ala, telah menceritakan kepada kami Abu Usama dari Buraik bin Abdullah, dari Abu Burda, dari Abu Musa, dari Nabi SAW bersabda, seorang bendahara yang amanah, yang dia melaksanakan tugasnya dengan baik, dan hendaklah beliau bersabda, yaitu yang dia melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya dengan sempurna dan jujur, serta memiliki jiwa lapang dada, yang dia mengeluarkannya sedekah kepada orang yang berhak sebagaimana diperintahkan, adalah termasuk salah satu dari al-mutaksadikin. Bagian 3, rukun wakala. Rukun wakala terdapat 4, yaitu yang pertama, orang yang mewakilkan atau muwakil. Yang kedua, orang yang menerima perwakilan atau wakil. Yang ketiga, objek atau pekerjaan yang diwakilkan, muwakil bi. Dan yang keempat atau terakhir yaitu sigat atau ijab dan qabul. Bagian 4, syarat wakala. Syarat wakala ada 5. Yang pertama yaitu syarat sigat, dapat berupa lisan, tulisan, isyarat, perbuatan, tindakan yang menunjukkan kerelaan untuk mewakilkan. Apabila orang yang dituju untuk menerima perwakilan menolak, maka wakala tidak sah. Lalu berikutnya syarat yang kedua yaitu orang yang mewakilkan ialah cakap hukum, berakal balik. Muwakil harus pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu yang akan diwakilkan. Lalu syarat ketiga yaitu orang yang menerima perwakilan berakal dan balik. Wakil harus mengetahui kewenangan yang diwakilkan kepadanya. Wakil tidak boleh orang yang terhalang kewenangannya untuk menjalankan kewenangan yang diwakilkan itu. Lalu yang keempat, syarat terkait kewenangan yang diwakilkan. Kewenangan ini berupa kewajiban dan hak. Kewajiban juga tidak boleh berkaitan dengan hak seseorang hamba, misalnya wakala untuk menjalani hukuman kisos. Menurut ulama Malikiyah, kewenangan itu bukanlah berkaitan dengan ibadah badaniyah seperti sholat, puasa, maka wakala contoh tersebut tidak sah. Lalu yang terakhir, syarat objek wakala. Objek wakala kewenangan muwakil. Objek dapat diwakilkan dan objek wakala harus jelas dan tidak menimbulkan kebingungan bagi penerima wakala atau wakil. Tidak boleh mewakilkan objek yang berhubungan dengan kewajiban ibadah, kecuali ibadah haji, zakat, membayar kafarat, sedekah, kurban, dan tawaf. Bagian 5, hal-hal yang dapat membuat wakala tidak sah. Yang pertama, matinya salah seorang yang berakad.
Yang kedua, salah seorang yang berakad menjadi gila atau kehilangan akal. Yang ketiga, pekerjaan yang dimaksudkan dihentikan. Yang keempat, pemutusan dari muwakil kepada wakil diketahui wakil. Yang kelima, wakil memutuskan sendiri yang diketahui muwakil. Dan yang terakhir, muwakil keluar dari status kepemilikan objek perwakilan. Bagian 6. Bentuk implementasi wakalah. Wakalah dalam praktek di lembaga keuangan syariah biasanya terkait dengan akad lain. Misalnya dalam pembiayaan mudharabah, pihak LKS mewakilkan kepada nasabah untuk mencari barang yang akan dibeli dengan pembiayaan tersebut. Begitu pula pada akad salam, istisna, ijarah dan akad lainnya yang menuntut adanya perwakilan pihak lembaga keuangan syariah oleh nasabah. Selain praktek tersebut di lembaga keuangan syariah umumnya ada jenis produk yang menggunakan akad wakalah seperti letter of credit, transfer, clearing, inkasso, dan pembiayaan gaji. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.